Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah berikut adalah sejarah singkat kurban Idul Adha yang termaktub dalam kitab Mishkatul Anwar karangan Sang Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Pada suatu hari, Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih kurban fisabilillah, yaitu berupa 1000 ekor kambing, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Banyak orang yang mengaguminya, bahkan malaikat pun terkagum-kagum atas kurbannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Suatu ketika Nabi Ibrahim berkata, "Kurban sejumlah itu bagiku belum apa-apa. Demi Allah, seandainya aku memiliki anak lelaki dan Allah memerintahkanku untuk menyembelihnya, pasti akan aku sembelih dan aku kurbankan kepadanya." Waktu itu Sarah radhiyallahu anha, istri Nabi Ibrahim alaihissalam, belum juga mengandung. Kemudian Sarah radhiyallahu anha menyarankan Ibrahim alaihissalam agar menikahi Hajar, budaknya yang negro yang diperoleh dari Mesir. Ketika berada di daerah Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dikaruniai seorang anak, dan doa beliau pun dikabulkan oleh Allah. Ada yang mengatakan saat itu usia Nabi Ibrahim sudah mencapai 99 tahun. Dan karena demikian lamanya, maka anak itu diberi nama Ismail, yang artinya Allah telah mendengar. Sebagai ungkapan kegembiraan karena akhirnya memiliki putra, seolah Nabi Ibrahim berseru, "Allah mendengarkan doaku." Ketika usia Nabi Ismail alaihissalam menginjak kira-kira 7 tahun, pada malam Tarwiyah, yaitu hari ke-8 di bulan Dzulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi ada seruan, "Hai Ibrahim, penuhilah janjimu." Pada paginya, Nabi Ibrahim berpikir dan merenungkan arti mimpinya semalam. Apakah mimpi itu dari Allah atau dari setan? Dari sinilah sejarah Idul Adha yang kemudian tanggal 8 Dzulhijjah disebut sebagai hari Tarwiyah, yang artinya berpikir atau merenung. Pada malam kedua tanggal 9 Dzulhijjah, Nabi Ibrahim bermimpi hal yang sama dengan mimpi sebelumnya. Dan pada pagi harinya beliau mengetahui dengan yakin mimpi tersebut berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sinilah hari ke-9 Dzulhijjah disebut dengan hari Arafah, yang artinya mengetahui, dan bertepatan pula waktu itu beliau sedang berada di Arafah. Malam berikutnya lagi Nabi Ibrahim mimpi dengan mimpi yang serupa. Maka keesokan harinya beliau bertekad untuk melaksanakan nadarnya itu. Karena itulah hari itu disebut dengan hari Yaumun Nahri, yang artinya hari menyembelih kurban. Itulah sejarah terjadinya Idul Kurban yang dilakukan Nabi Ibrahim, yang kemudian menyembelih putranya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam. Dalam riwayat lain terdapat keterangan mengenai sejarah singkat kurban Idul Adha yang menceritakan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi pada malam hari pertama, maka beliau memilih kambing-kambing gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api datang menyantapnya. Nabi Ibrahim mengira bahwa perintah dalam mimpi sudah terpenuhi. Pada mimpi yang kedua kalinya, Nabi Ibrahim alaihissalam memilih unta-unta yang gemuk sejumlah 100 ekor untuk disembelih sebagai kurban. Tiba-tiba api datang menyantapnya, dan beliau masih mengira perintah dalam mimpinya itu telah terpenuhi. Pada mimpi untuk ketiga kalinya, seolah-olah ada yang menyeru, "Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanmu agar menyembelih putramu, yaitu Ismail." Nabi Ibrahim terbangun seketika, langsung memeluk Ismail dan menangis hingga waktu subuh tiba. Untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, Nabi Ibrahim menemui istrinya terlebih dahulu, yaitu Hajar, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam.
Beliau berkata, "Dandanilah putramu dengan pakaian yang paling bagus, karena dia akan aku ajak untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hajar pun segera mendandani Ismail dengan pakaian paling bagus serta meminyaki dan menyisir rambutnya. Kemudian Nabi Ibrahim bersama putranya berangkat menuju ke suatu lembah di daerah Mina dengan membawa tali dan sebilah pedang. Pada saat itu, iblis sangat luar biasa sibuknya dan belum pernah sesibuk itu. Mondar-mandir ke sana kemari. Nabi Ismail alaihissalam yang melihatnya segera mendekati ayahnya. "Hai Ibrahim, tidakkah kau perhatikan anakmu yang tampan dan lucu itu?" seru iblis. "Ya benar, namun Allah memerintahkanku untuk itu, aku menyembelihnya." "Iya benar, namun Allah memerintahkanku untuk menyembelihnya," jawab Nabi Ibrahim. Setelah gagal membujuk ayahnya, iblis pun datang menemui ibunya, yaitu Hajar. "Kenapa engkau hanya duduk tenang-tenang saja, padahal anakmu dibawa suamimu untuk disembelih?" goda iblis. "Kau jangan berdusta padaku, mana mungkin seorang ayah membunuh anaknya," jawab Hajar. "Mengapa ia membawa tali dan sebilah pedang kalau bukan untuk menyembelih putramu?" rayu iblis lagi. "Untuk apa seorang ayah membunuh ayahnya?" jawab Hajar balik bertanya. "Ia menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk itu," goda iblis meyakinkannya. "Seorang nabi tidak akan ditugasi untuk berbuat kebatilan. Jikapun itu benar, nyawaku sendiri pun aku siap dikorbankan demi tugas yang agung itu. Apalagi hanya dengan mengorbankan nyawa anakku. Hal itu belum berarti apa-apa," jawab Hajar dengan mantap. Iblis gagal untuk kedua kalinya, namun ia tetap berusaha untuk menggagalkan upaya penyembelihan Ismail alaihissalam itu. Maka ia pun menghampiri Nabi Ismail seraya membujuknya. "Hai Ismail, mengapa kau hanya bermain-main dan bersenang-senang saja? Padahal ayahmu mengajakmu ke tempat ini hanya untuk menyembelihmu. Lihat, ia membawa tali dan sebilah pedang." "Kau dusta. Memangnya kenapa ayah harus menyembelih diriku?" jawab Nabi Ismail dengan heran. "Ayahmu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya untuk itu," kata iblis meyakinkan. "Demi perintah Allah, aku siap untuk melaksanakannya dengan sepenuh jiwa ragaku," jawab Ismail dengan mantap. Saat iblis hendak merayunya lagi dan merayunya dengan kata-kata lain, mendadak Nabi Ismail mengambil sejumlah kerikil kemudian langsung melemparkannya ke arah iblis, dan butalah mata iblis sebelah kiri. Kemudian iblis pun pergi dengan tangan hampa. Dari sinilah akhirnya dalam sejarah itulah dikenal dengan kewajiban untuk melempar jumroh atau kerikil dalam ritual ibadah haji. Sesampainya di Mina, Nabi Ibrahim alaihissalam berterus terang kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendengar jawaban putranya, legalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan langsung bertahmid mengucapkan Alhamdulillah sebanyak-banyaknya. Untuk melaksanakan tugas ayahnya itu, Ismail berpesan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, ikatlah tanganku agar aku tidak bergerak-gerak sehingga merepotkan. Palingkanlah wajahku agar ayah tidak melihatnya, sehingga ayah tidak merasa iba. Sing-singkanlah lengan baju ayah agar tak terkena percikan darah sedikit pun, sehingga bisa mengurangi pahalaku. Dan jika ibu melihatnya, tentu akan turut berduka. Tajamkanlah pedang dan goreskan segera di leherku ini agar lebih mudah dan cepat proses mautnya. Dan bawa pulang bajuku kemudian berikan kepada ibu, biar menjadi kenangan untuknya. Dan sampaikan salamku kepadanya, katakanlah, wahai ibuku, bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah. Terakhir, janganlah ayah mengajak anak-anak lain ke rumah ibu, agar ibu tidak semakin menambah kesedihannya kepadaku."
Dan ketika ayah melihat anak lain yang sebaya denganku, janganlah dipandang seksama sehingga menimbulkan rasa sedih di hati ayah, pungkas Ismail. Setelah mendengar pesan-pesan putranya itu, Nabi Ibrahim menjawab, sebaik-baik kawan dalam melaksanakan perintah Allah adalah kau, wahai putraku tercinta. Kemudian Nabi Ibrahim menggoreskan pedangnya sekuat tenaga ke bagian leher putranya yang telah diikat tangan dan kakinya. Namun beliau tak mampu menggoresnya. Ismail berkata, wahai ayahku, lepaskan saja ikatan tangan dan kakiku ini agar aku tidak dinilai terpaksa dalam menjalankan perintah Allah. Arahkan lagi pedangnya ke leherku agar para malaikat tahu bahwa diriku taat kepada Allah dalam menjalankan perintah hanya semata-mata karenanya. Nabi Ismail melepaskan ikatan tangan dan kaki putranya, lalu beliau berhadapan wajah anaknya ke bumi dan langsung menggoreskan pedangnya ke leher putranya dengan sekuat tenaganya. Namun Nabi Ibrahim masih juga tak mampu melakukannya karena pedangnya selalu terpental. Tak puas dengan kemampuannya, Nabi Ibrahim menghujamkan pedangnya ke arah sebuah batu dan batu itu pun terbelah menjadi dua bagian. Hai pedang, kau dapat membelah batu, tapi mengapa kau tak mampu menembus daging? Gerutu Nabi Ibrahim. Atas izin Allah, pedang tersebut menjawab, hai Ibrahim, kau menghendaki untuk menyembelih, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sang penguasa semesta alam berfirman, jangan disembelih. Jika begitu, kenapa aku harus menentang perintah Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata bagimu, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Menurut satu riwayat, bahwa Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing kibas yang dulu pernah dikurbankan oleh Habil Adam, dan selama itu kambing itu hidup di surga. Malaikat Jibril datang membawa kambing kibas itu dan ia masih sempat melihat Nabi Ibrahim menggoreskan pedangnya ke leher putranya. Dan pada saat itu pula semesta alam beserta seluruh isinya bertakbir, Allahu Akbar, mengagungkan kebesaran Allah atas kesabaran kedua umatnya dalam menjalankan perintahnya. Melihat hal itu, Malaikat Jibril terkagum-kagum lantas mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyahut, la ilaha illallah wallahu akbar. Nabi Ismail mengikutinya, Allahu Akbar walillahil hamd. Kemudian bacaan-bacaan tersebut dibaca pada setiap hari raya kurban, yaitu Idul Adha. Itulah sejarah singkat kurban Idul Adha yang patut kita teladani, tentang kesabaran seorang ayah dan putranya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sejarah kurban itulah yang kemudian dijadikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji dan perintah berkurban. Dan perlu digarisbawahi, perintah berkurban seorang ayah menyembelih putranya hanya berlaku untuk Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail, sehingga agar tidak terjadi salah persepsi di zaman sekarang, karena hal tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dan kurban sekarang diperintahkan untuk menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, unta, dan yang lainnya sesuai syariat. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.